بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustazuna Syekhuna Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal hafizahullah wa katsarallahu amsalah. Yang saya hormati Bapak Ketua AMI dan seluruh jajarannya, keluarga besar Kedutaan Republik Indonesia untuk negara Jepang, muslimin dan muslimat, as-saimin wa saimat, hafizahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini di awal Ramadan atau di hari yang kedua bagi yang sudah mengawali 2 hari yang lalu, saya Nadir Sahawari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim atau bertemu dengan saudara-saudara saya yang sedang berada di luar negeri, khususnya di negara Jepang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai tersiak, saya tanya ibu-ibu dulu nih Bu ya. Sudah semangat Bu ya? Iya, kayaknya lebih semangat setelah maghrib apa sebelum maghrib Bu? Iya, kayaknya sudah lebih bergairah setelah maghrib, sebab tadi beberapa gerakan yang kita kerjakan setelah sholat tadi sudah menambah nutrisi kita. Insya Allah pada malam hari ini menjelang sholat isya kita bisa duduk kembali di ruangan yang mulia ini dalam rangka sama-sama tawasul bil haq dan tawasul bis sabr. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati Bapak Kiai kita, Bapak Hasan beserta Ibu. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, dan para sahabat itu adalah orang yang kerap bertanya kepada Nabi, sebab Nabi bukan hanya pemimpin pada saat itu, tapi beliau adalah guru. Kalau tadi Bapak Kiai kita, Bapak Ustaz kita mengatakan alangkah indahnya kalau pemimpin itu juga adalah guru kita. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebab dalam ayat Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah juga kerap menyebut tentang as-sa'ah atau hari kiamat. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tidak akan terjadi hari kiamat sampai ini dan itu, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bertanya dengan penuh penasaran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan terjadinya hari kiamat itu? Sebuah pertanyaan yang besar yang ditujukan kepada seorang yang sangat luar biasa, yang besar, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat pertanyaan dari sahabat ini, Rasul, ya ini kan yang punya otoritas untuk menjawab, ini kan bukan Rasulullah. Dan itulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin sekaligus seorang nabi. Pertanyaan cerdas sahabat ini tadi kemudian diolah oleh Rasulullah SAW, kemudian dibalik oleh Rasulullah, lalu Rasul bertanya, "Madza aqdat laha?" Kata Rasulullah SAW, wahai sahabat, kalau kau bertanya tentang hari kiamat, saya bertanya kepadamu, "Madza aqdat laha?" Apa yang sudah kau siapkan andaikan hari kiamat itu terjadi? Sebab persoalan pentingnya bukan kapan dia terjadi, ya kan? Bagi orang-orang yang memang punya keinginan untuk berpuasa, bagi ini tidak penting kapan puasa dimulai, tapi yang penting puasa itu pasti datang. Ya.
Bagi Rasulullah terhadap pertanyaan sahabat ini yang paling urgen bukan kapan terjadinya hari kiamat, tetapi kata Rasulullah, "Madza a'dadtalaha?" Apa yang sudah kau siapkan kalau seandainya hari kiamat itu terjadi? Sebuah jawaban dari Rasulullah SAW yang juga menghentak sahabat ini dan menyadarkan sahabat ini. Lalu kemudian dengan penuh kesederhanaan, penuh ketawaduan, sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah SAW, yang sudah saya siapkan dalam rangka untuk menyambut andaikan hari kiamat itu datang." Kata Rasulullah SAW, kata sahabat ini, "Azmatun nahari wa ashartum layali." Ada dua yang sudah saya siapkan ya Rasulullah andaikan hari kiamat itu datang. Yang pertama kata sahabat ini adalah azmatun nahari. Saya sudah buat di siang hari dalam hidupku ini menjadi penuh dengan dahaga, penuh haus dan lapar. Artinya sahabat ini ingin mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pertama yang saya sudah siapkan adalah saya banyak berpuasa di siang hari. Azmatu nahari, aku buat hari-hariku menjadi haus dan lapar." Iya, ibu-ibu, gimana bu tenggorokannya sudah agak segar ya? Alhamdulillah, subhanallah. Tadi ngobrol dengan Pak Kiai, ya kan? Saya bilang pada hari ini kita memang tempatnya di Tokyo, tapi kalau lihat hidangan tadi, subhanallah, persis kayak di Indonesia, cuma beda alamat saja, ya kan? Persis, ya kan? Subhanallah, luar biasa, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawaban pertanyaan pertama dari sahabat nih, azmatun nahari. Kemudian yang kedua, jawaban sahabat ini yang kedua, "Ya Rasulullah, wa ashartu layali atau wasahirtu layali." Yang kedua kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, aku di malam hari banyak tidak istirahat." Alias sholat malam, bukan nonton bola. Saya nggak tahu nih setelah pergi ke Tokyo udah sampai di mana urusan bola. Iya, di Tokyo kayaknya nggak ada bola ya. Ada juga. Iya, subhanallah. Nah, baik. Jadi kata sahabat ini, wa sahirtu layali, malam-malam aku buat jadi tidak tidur begadang. Ya kan? Kemarin sempat guyonan juga sama kawan di Lampung, kawan dosen, saya bilang, seandainya Roma Irama jadi presiden, yang bakal susah orang Minang, terutama orang Minang yang ada di Lampung. Kenapa? Sebab orang Minang yang ada di Lampung, di antara usaha sukses mereka adalah buka rumah makan dengan nama Begadang. Roma Irama kan masalahnya begadang jangan begadang, ya kan? Guyonannya begitu. Nah, kembali kepada jawaban sahabat itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Azmatun nahari wa sahirtu layali, ashartu layali. Dua jurus inilah yang disiapkan oleh sahabat Rasulullah SAW tadi ketika ditanya Rasulullah, "Apa yang sudah kau siapkan andaikan kau bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat?" Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Syafi'i wa Ustadzi wa Ustadzul yang Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini di awal Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah nikmat yang sangat besar buat kita, bahwa tahun ini kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah bisa mengawali Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun ya sebagian insya Allah ya ada bersama keluarga ya, sebagian kita ada yang jauh dari keluarga, termasuk juga yang PKB juga jauh dari keluarga, ya kan? Tetapi alhamdulillah ala kulli hal, apapun keadaannya kita dalam keadaan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah, tadi tausiah yang disampaikan Ustaz kita, Bapak Kiai kita, belum mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya puasa ini, Ramadan ini bukan hanya bulan puasa. Kalau kita baca Al-Baqarah tentang ayat puasa itu, begitu Allah setelah mengatakan kutiba alaikumusiyam, di ayat berikutnya, dua ayat berikutnya Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an.
Hadirin mata Allah, tadi sudah kita dengar tafsir yang sangat luar biasa dari Bapak Kiai kita. Beliau mengatakan kepada kita betapa pentingnya kita dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ramadan itu bukan hanya sekedar seharusnya, bukan hanya sekedar bulan kita berpuasa, tetapi Ramadan ini adalah ada syahrul Qur'annya, bulan kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, syahrul sadaqah, syahrul tilawah, bahkan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan untuk kita mendidik diri kita menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang luar biasa. Ya kan? Oleh sebab itu hadirin yang berkata Allah, sahabat ini tadi mengungkapkan azmatun nahari wa sahirul layali, itulah yang diungkapkan di depan Rasulullah SAW dan itu diaminkan oleh Rasul. Ya, bahwa ternyata puasa ini bisa jadi bekal dan bahwa sholat malam itu bisa jadi bekal andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu hadirin mati Allah, dan bulan Ramadan itu mengumpulkan dua-duanya. Di siang hari kita berpanas-panasan, berhaus-hausan dan berlapar-laparan. Di malam hari kita makmurkan malam-malam hari kita di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak sholat, diawali dengan sholat tarawih kita di luar yang fardhu. Kemudian kita tambah dengan sholat malam kita di rumah atau di tempat tinggal kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, saya sering ditanya oleh kawan-kawan ketika memberikan tafsir Ramadan tentang Pak Ustaz, yang paling baik sholat tarawih itu 11 apa 23 Pak Ustaz? Ya. Saya katakan yang paling baik itu adalah selama Anda masih mampu melaksanakan ibadah, semakin banyak Anda melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka itulah yang terbaik buat Anda selama Anda mampu. Karena ternyata hadirnya maka Allah terlepas dari khilaf di antara para ulama tentang riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sholat tarawihnya Rasulullah. Ya, kemudian dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Khulafaur Rasyidin. Tetapi kita temukan bahwa itu banyak riwayat dari para sahabat yang menjelaskan bahwa para sahabat pada saat di bulan suci Ramadan mereka sholat tarawihnya tidak hanya sebatas mereka berada di masjid bersama Rasulullah SAW atau bersama para sahabat Rasulullah. Kenapa hadirnya mata Allah? Sebab mereka melihat bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas. Ya, kesempatan emas bagi mereka untuk memperbanyak amal. Ya. Tadi di awal tausiah Bapak Kiai kita, beliau sudah memotivasi kita untuk coba, ya kan? Interaksi kita dengan Al-Quran ini seperti apa? Ya. Ini persoalan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Kadang-kadang, ya saya sehari-hari berada di kampus Islam, universitas, ya kan, di IAIN, katakanlah seperti itu. Mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi Islam belum tentu ngajinya lebih bagus dari orang yang keluar dari fakultas umum atau dari universitas umum. Katakan kalau di Lampung itu IAIN sama UNILA, Universitas Lampung. Lembaga pendidikan tempat dia belajar tidak menjadi jaminan. Yang menentukan yang baik tidak adalah tadi sampaikan Bapak kita, irodahnya, kemampuan dia. Ya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah syahrul Quran. Bulan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya monggo, mari. Ya, tidak ada salahnya. Saya sering katakan kepada jamaah ketika memberikan pengajian, kalau dulu orang tua kita susah untuk belajar Al-Quran, ya kan, apalagi kalau mereka sudah usianya sudah lanjut, ya kan, mau berguru usianya sudah lanjut, mungkin dia merasa malu. Ya kan, masa iya orang besar belajar bersama anak-anak, mungkin dia punya rasa malu. Tapi pada hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk malu belajar Al-Quran. Sebab fasilitas kita untuk belajar Al-Quran itu tidak jauh-jauh melekat di badan kita. Ya kan? Kalau dulu kita harus berangkat bertemu seorang tua, walaupun memang manhaj orang belajar Al-Quran itu, sebagaimana katakan Bapak Kiai kita tadi, memang yang paling afdal itu adalah talaqi bil ustaz. Ya kan?
bertemu berguru langsung dengan seorang ustaz. Tetapi paling tidak hadirin wahai yang dari Allah, fasilitas kecanggihan teknologi yang ada pada hari ini yang ada pada hari ini di tengah-tengah kita. Sayang kalau seandainya fasilitas yang ada yang pada hari ini melekat di badan kita dimanapun kita pergi tidak kita jadikan sebagai mediator untuk mendekatkan hubungan kita dengan Al-Quran dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handphone, masa iya handphone yang canggih, yang gagah itu, yang mahal itu cuma kita gunakan untuk mengupdate status. Ya kan? Coba saya tanya sama yang muda-muda, pernahkah kita mengupdate status dengan menuliskan ayat Al-Quran di situ, surat ini monggo kita baca, mari kita baca sama-sama. Surat ini ayat sekian, pernah nggak? Kan jarang-jarang. Kalau saya mungkin sampai hari ini belum pernah membaca. Kalau tulisan lalu kemudian menyebut ayat Al-Quran atau ini mungkin jarang. Kadang-kadang orang iseng update status, padahal aja nggak update statusnya. Tapi coba, kecanggihan teknologi yang ada di tangan kita pada hari ini, ya, kadang-kadang kita juga disindir oleh kawan-kawan kita yang lain. Aduh, hari ini sudah berapa kali kita membuka Facebook, sudah berapa kali kita membuka macam-macam layanan yang ada di internet itu, yang ada di handphone kita. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah, hari ini sudah berapa lembar mushaf kita baca? Ya. Dalam sebuah acara saya katakan begini, kalau pada hari ini kita bicara, sudahkah kita membaca Al-Quran? Ternyata orang di luar kita bicara itu bukan sudahkah kita membaca Al-Quran. Sebagian orang di luar kita, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Sebagian dari umat Islam ada yang sudah bicara, sudahkah kita membaca Al-Quran satu hari satu juz? Sampai ada istilahnya one day one juz, ya kan? Orang di luar bicara seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu hari satu juz, ya kan? Ada juga yang mengatakan satu hari satu surat, one day one surat. Ada juga yang tidak mau kalah walaupun sedikit, one day one ayat. Satu hari satu ayat. Subhanallah. Kenapa ini tidak kita gagas, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Ya, tidak ada alasan. Ya, mungkin para asatidz, para ustaz mungkin sibuk. Tapi ingat, ya kan, Al-Quran ada di depan kita. Kita nggak bisa ngaji, banyak alat yang bisa mengajar kita ngaji. Rekaman-rekaman, CD dan segala tayangan-tayangan yang ada di video itu bisa membantu kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menguatkan penjelasan ini, saya ingin mengajak kita semuanya membuka surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Ya, silakan bagi yang bawa Al-Quran, silakan dibaca surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Ini khitabnya buat Rasulullah SAW pada awal seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengakui, tahu bahwa Muhammad SAW bersama para sahabat itu qiyamul lail itu kurang dari thulutsayil lail, kurang dari 2/3 malam. Bahkan kurang dari setengah malam, kurang dari 1/3 malam. Dan Allah jelaskan, Allah yang menciptakan ibadah, Allah yang menentukan ukuran malam dan siang. Ya. Alima alam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kalian, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang Anda bisa dari Al-Quran. Yang sangat menyentuhnya lagi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan ayat itu.
alima an sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Yang paling menyentuh dan yang paling memuja perasaan kita Bapak dan Ibu yang ada Allah potongan ayat ini. Alima an sayakunu minkum mardo. Kata Allah, Allah sangat tahu bahwa akan ada di antara kalian yang alasannya itu sakit. Ya kan? Cobalah kalau kita sakit, ya kan? Jangankan sakit ya, lapar dikit gitu kan? Puasa kadang-kadang juga bisa jadi alasan orang untuk tidak semangat beribadah bisa. Yang biasa tilawahnya, yang biasa kaji Al-Qur'annya semangat, satu hari bisa 1 juz, satu hari bisa setengah juz. Begitu masuk bulan suci Ramadan sibuk. Ya mohon maaf ya, kalau di Jepang ini kan yang mirip-mirip juga dengan Korea Selatan gitu kan, waktu malamnya pendek. Ya. Tahun lalu saya diberikan kesempatan safari Ramadan di Korea Selatan bagian Nusa. Hampir setiap malam tuh lebih banyak tidak istirahatnya malam. Sasarannya pada sholat subuh. Setelah sholat subuh kita rata-rata mengukur tempat tidur, alias istirahatnya pagi. Dengan bangun-bangunnya sudah jam berapa siang gitu kan? Subhanallah. Ya gimana itu pulang tarawih sudah jam 11, tilawah sebentar jam 12, ngobrol dengan kawan atau dia mungkin konsultasi sudah hampir jam 1. Jam 2 udah periksa. Selesai. Ya kan? Kalau di Indonesia juga banyak sekarang juga yang nunggu-nunggu jam malam, jam 2 gitu kan, jam 3 itu jam 11 malam. Karena memang jadwal pertanding bola itu jam-jam itu. Ya. Kemarin nggak tahu gitu kan, kemarin begitu. Ya. Nah, jadi kata Allah SWT, aliman saya penuh minkum mardo, Allah tahu bahwa ada di antara kalian itu yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yang kedua kata Allah, ada juga di antara kalian itu yang alasannya itu karena dia sibuk keliling dunia, ke sana kemari, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, pergi dari Jakarta ke Jepang, dari Jepang ke Korea dan ke seterusnya. Yabtaguna min fadlillah, mencari karunia Allah, alias mencari rezeki. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang ketiga kata Allah, sebagian dari kalian ada yang sibuk karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sakit, sibuk bekerja, sibuk berdakwah, atau sibuk mensiarkan agama Allah, ya kan? Termasuk juga sibuk menjadi panitia Ansitah Ramadan juga bisa, ya kan? Ya, sibuk menjadi panitia kegiatan Ramadan bisa, itu kan jihad sabilillah, ya kan? Sibuk karena kuliah, sibuk karena pekerjaan, sibuk karena keluarga. Apa kata Allah SWT dalam ujung ayat ini tadi? Faqra'u ma tayassara minhu. Tetaplah Anda membaca Al-Quran itu apa yang sanggup untuk Anda baca. Ya? Yang biasanya kita rutin setelah sholat subuh beberapa halaman, karena kita dari malam kita tidak istirahat, baru buka 2 lembar, kita lihat 2 halaman, belum bergerak ke halaman berikutnya, giliran Al-Quran yang melihat kita, alias kita yang tertidur. Karena kita tidak berhenti. Tapi kata Allah, Bapak Ibu yang berdoa, sakit, sibuk bekerja, berjihad di jalan Allah, tidak jadi alasan kita tidak membaca Al-Quran. Subhanallah. Faqra'u ma tayassara minhu. Baca. Ya. Kalau kita lihat tadi sampai kalau Bapak Kiai kita, bagaimana Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu itu, ya kan? Rasul itu kan gemeteran, ya kan? Bayangkan, ya Rasul sendirian di dalam gua, ya kan? Kalau kita ditanya hari ini sanggup nggak sendirian di dalam gua, di atas gunung sendirian lagi kan? Didatangi oleh seseorang, ya jangankan didatangi oleh orang, gitu kan?
kita lewat di tempat yang gelap saja, ada kucing lewat tapi belum kelihatan. Ada something gitu kan, terasa. Ini Rasul berada di Gua Hira, turun malaikat Jibril lalu mendekat. Bayangkan, ya kan? Di dekatnya Rasulullah, Iqra, ya. Rasul dikeringatkan itu, ya kan? Kalau tadi kita keringatkan karena memang ya perjuangannya panjang tadi kan pada sholat maghrib tadi, ya kan? Subhanallah. Nah, kata Rasulullah, mana di Bukhari sampai diulang-ulang oleh Rasulullah, saya nggak bisa baca. Kata Jibril, Iqra, ya kan? Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari, sebab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT bukan untuk hiasan di rumah kita, bukan jadi hantaran dalam bab perkawinan ataupun pelanggaran kita, tetapi Al-Quran adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan sekali lagi, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, interaksi kita dengan Allah SWT semakin dekat. Takarrub kita dengan Allah SWT semakin dekat dengan berbagai macam upaya. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ciri Muslim yang baik itu adalah seorang Muslim yang baik itu tidak pernah menganggap kecil, sekecil apapun ibadah. Tidak pernah menganggap kecil apapun bentuk ibadah walaupun di mata manusia kecil. Sebab besar kecilnya ibadah itu tadi dikatakan oleh Kiai kita. Sebab besar kecilnya ibadah itu bukan karena kuantitasnya, bukan karena ukurannya. Yang membuat besar dan kecil itu adalah tergantung dengan niat kita. Kata para ulama, kam min amalin saghirin tukabbiruhan niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruha an-niyah. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang kecil dia menjadi besar karena niatnya besar, dan betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang besar dia menjadi kecil karena niatnya kecil. Ya. Jadi kembali kepada niat kita masing-masing, dan ini Allah Subhanahu wa taala menggulirkan di depan kita, menghamparkan sebuah hamparan besar di depan kita, hamparan yang bernama bulan suci Ramadan yang kita awali dari hari ini atau hari kemarin. Masih ada sekian puluh hari ke depan. Mudah-mudahan sekian puluh hari ke depan ini menjadi hari-hari yang istimewa buat kita semuanya, sehingga Ramadan ini betul-betul akan menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah SWT dan orang-orang yang dekat dengan sesama saudara muslim kita dan seluruh umat manusia, sebab Islam ini diutus oleh Allah SWT sebagai rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Hafizahumullah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tausiah pada malam hari ini sebagai mukadimah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Mungkin ada sedikit pertanyaan atau diskusi yang bisa ditanyakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustaz Malaysia. Sedikit menyimpulkan bahwa mari kita mempersiapkan dua hal yang untuk kita bawa pada hari kiamat, yaitu pertama banyak berpuasa di siang hari dan banyak sholat malam di malam hari, di mana kedua hal itu dikumpulkan di dalam bulan Ramadan ini. Langsung saja kami buka untuk bagi ada para hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ada pertanyaan? Bapak-bapak? Kalau tidak ada, sedikit pertanyaan dari saya sendiri. Kita kan dalam bulan ini salah satunya berpuasa di siang hari dan banyak sholat malam. Mungkin ada beberapa tambahan gimana kita bisa memaksimalkan puasa kita. Terima kasih banyak atas pertanyaan saudara moderator. Pertama, ya puasa di siang hari ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
puasa ini kan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah, bukan hanya sekadar ingin menjadikan kita orang yang lapar dan haus di siang hari kan itu. Kalau hanya sekadar ingin lapar dan haus di siang hari kan banyak caranya. Tetapi yang diinginkan oleh Allah dari haus dan lapar di siang hari itu kan supaya ketika kita berada di malam harinya, suasana lapar di siang hari itu juga masih terasa gitu kan. Paham maksud saya? Maksud saya begini, orang yang biasanya dalam keadaan lapar, haus, ya kan? Coba orang kalau lapar, jangan kan kita orang dewasa ya, anak-anak gitu kan. Kalau dia lapar, haus kan biasanya nyebut ya kan. Aduh, Allah lapar, haus gitu kan. Ya saya kan mengatakan kita orang dewasa seperti itu, tidak. Artinya orang yang puasa di siang hari Ramadan itu, seluruh anggota tubuh itu sedang dalam keadaan beribadah, baik yang zahir maupun yang batin, baik lahiriah maupun batiniah. Lidahnya zikir, ya kan? Matanya juga melihat sesuatu yang dia kalau dia melihat tidak membahayakan puasanya. Ucapannya juga seperti itu, langkahnya juga diawasi. Yang mengontrol itu semua adalah ibadah puasanya. Ya kan? Tentu spiritnya adalah Allah tentunya. Nah, suasana keimanan yang meningkat di siang hari karena ada puasa ini, Bapak dan Ibu yang berhormat Allah. Nah, inilah salah satu tujuan dari ibadah puasa itu adalah supaya ketika kita berada di malam hari atau setelah kita menyelesaikan puasa itu, suasana rohiyah, suasana kebatinan di siang hari itu bisa kita aplikasikan di, ya kan? Di malam sampai sahur itu, ya kan? Atau kalau kita ingin lebarkan lagi, suasana kebatinan kita di bulan suci Ramadan ini, bagaimana satu bulan di bulan suci Ramadan ini bisa menjadi guru kita selama 1 bulan, lalu kemudian bisa kita amalkan ilmunya di 11 bulan ke depan. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang menghayati puasanya secara yang baik, setiap hari dia menghayati puasanya itu, ya kan? Begitu terdengar suara azan atau sebelum azan berkumandang, itu suasana itu makin satu, makin haus, makin larut. Kenapa? Sebab dia tahu detik-detik akhir sebelum berbuka itu adalah saat-saat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya ibu-ibu, detik-detik akhir sebelum buka, ibu sibuk nggak? Sibuk nggak, Bu? Ya kan? Sibuknya apa? Iya kan? Sampai aroma gedung kita langsung berubah gitu kan? Ujian kita makin berat, insya Allah pahala kita tadi makin gede. Iya kan? Sibuk. Nah, orang yang memahami, memaknai secara mendalam makna puasa itu terbawa suasana itu. Detik-detik akhir dia berpisah dengan saat-saat dia berpuasa itu makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu dia berbuka, dia merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah, ada 2 nikmat bagi orang yang berpuasa, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah pada saat dia berbuka, dan yang kedua pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memahami hakikat puasa di siang hari, maksimal puasanya di siang hari, nanti setelah dia berbuka kelihatan. Ya kan? Jangan pakai konsep orang Lampung, dulu di kampung saya. Begitu sudah beduk azan maghrib, itu mazhabnya adalah perang puputan. Ya kan? Begitu sudah terdengar suara azan maghrib, ya kayak perang habis-habisan betul. Gua bangun kalau tidak selesai. Sholat maghribnya diakhirkan. Ya akhirnya apa? Begitu imam naik menjadi imam berdiri untuk sholat tarawih, respon jamaah kadang-kadang juga perlu ditafsir. Ya kan? Begitu imamnya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Bacaan apa dia? Makmumnya gelisah. Nampak ini kita buruk. Ya kan?
panjang itu, padahal maksud imam ini juga pendek, 5 ayat ini selesai gitu kan. Tapi karena dia sudah lihat amma yatasaalun, biasanya Al-Qur'an nas gelisah, dikasih sinyal dari belakang gitu kan. Bukan karena mesin batuk. Kalau batuk sekarang mungkin tak perlu ditafsirkan lah. Tapi kalau batuknya dari pojok batuk, sana juga batuk, depan belakang juga batuk. Iya, ini perlu ditafsirin. Ya kan? Ya. Di kampung saya dulu juga ada, ya kan? Kalau orang salat tarawih ya, walaupun nggak semuanya ada, malah kalau di sini nanti ada salawat juga kan? Ya kan? Di kampung itu ada, ya kan? Mohon maaf, saya asalnya dari Lampung, sukunya juga Lampung, jadi orang-orang ya namanya mereka juga orang kampung ya, sesuai dengan apa yang dilakukan, sesuai dengan pendidikan yang dia dapatkan. Ya. Ketika ya salat tarawih di antara ya salah-salah di jeda-jeda rakaat kan ada salawatnya kan? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Ya kalau kita yang berpendidikan kita paham agama jawabnya benar gitu kan. Allahumma sholli alaihi gitu kan. Jawab sama jamaah. Nah, ada juga jamaah yang kadang-kadang karena tidak paham atau mungkin Allah ya. Kalau kami dulu kampung itu ada Allahumma sholli ala Muhammad. Dia pakai bahasa Lampung, sholli alaih katanya. Ya kan soleh itu maksudnya yang nama orang soleh gitu kan, malah itu pinggir, soleh pinggir gitu kan. Nah ada preset juga, mohon maaf, bukan saya nyindir suku tertentu enggak. Ya saya orang Lampung, istri saya orang Jawa. Ada juga gitu kan. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, kalau misalnya maleh gitu kan. Ya kan lapar lagi. Ya kan ngelin maleh itu lapar lagi dari belakang. Ya kan karena tadi bukannya sedikit. Nah ini artinya Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, pemaknaan puasa di siang hari tadi tidak bisa memberikan dampak, tidak bisa merubah sikap perilaku dia setelah dia berbuka. Maka orang yang tidak bisa memaknai makna puasa tadi, yang dia paham puasa adalah lapar dan haus, begitu dia dapat air dan dapat makanan, itu tadi mazhabnya perang puputan, habis-habisan. Sebab yang dia maknai puasa itu adalah menahan makan dan minum. Begitu sudah boleh makan dan minum, ya kan unlimited, kan bebas kuota deh kan, bebas kuota, sak kuota gitu kan, seperti itu. Nah ini, tapi kalau orang yang paham tidak begitu. Begitu dia buka dia ingat kalau banyak-banyak nanti tarawihnya aturan, ya kan, sempoyongan, ya kan, seperti itu. Nanti kalau banyak-banyak nanti selesai tarawih langsung tertidur, nggak bisa tilawah dan seterusnya. Nah inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita memaksimalkan puasa Ramadan kita dan bagaimana cara kita memaksimalkan malam-malam hari kita di bulan suci Ramadan. Ya memang harus kita buat schedule-nya, harus kita buat aturan mainnya, ya kan? Formasi yang tepat gitu, apa 4-4-3 atau 4-3-4 gitu, wallahu a'lam gitu seperti apa. Harus ada, harus kita buat rancang. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang targetan Ramadannya itu hatamnya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang lebih dari itu. Kalau ini tidak kita rancang, Ramadan selesai juga. Ya, apalagi kita di luar negeri ini kesibukannya subhanallah. Ya kan, banyak mahasiswa, ya juga ada yang profesional. Kemudian ibu-ibu rumah tangga tadi sudah menyampaikan bahwa memang sibuk, ya kan? Tapi kalau tidak diprogram Bapak Ibu terutama, kalau tidak diniatkan, lewat Ramadan 1 bulan, lewat juga hatam sekalipun kita belum sempat. Ya insya Allah ya, Ramadan ini mudah-mudahan paling sedikit hatam sekali lah. Ya kan? Walaupun hatam itu tidak jadi ukuran, tapi paling tidak. Karena kita ikut gayanya Rasulullah SAW. Rasul berkata, ya hatam kalau Al-Quran paling lama 3 bulan. Kalau bisa sebulan sekali. Kalau bisa ya 2 kali sebulan. Kalau bisa seminggu sekali. Atau kalau bisa ada 3 hari sekali. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu pada Ibu yang kata Allah hari kita maksimalkan, kita isi dengan ibadah yang kira-kira menurut kita mampu untuk kita lakukan. Yang mulai jangan terpengaruh. Saya sering ditanya begini Bapak Ibu,
Kadang-kadang ada kita berpendapat bahwa kalau dia sudah sholat tarawih bersama imam ditutup dengan witir, nanti dia tidak boleh sholat lagi di rumah. Jangan. Ya kan? Bagi anda yang sudah witir bersama imam di masjid atau di musola, mau sholat lagi nanti di rumah silakan sholat lagi, tapi tidak perlu witir lagi. Sebab witir itu hanya sekali dalam satu malam, tetapi setelah witir bukan berarti kita tidak boleh sholat lagi. Insya Allah penjelasan lebih detailnya akan bisa lanjut nanti di minggu yang akan datang. Ya, seperti itu saja ya pertanyaan dari saudara moderator. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengucapkan kepada Ustaz karena sudah masuk waktunya Isya, akan kita lanjut dengan sholat Isya berjamaah dan sholat